Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ayu Pradita dengan NIM 210403007. Saya adalah mahasiswa Prodi Teknik Industri Universitas Sumatera Utara. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi dan sifat-sifat gambar sebagai bahasa teknik, mata kuliah Teknik Industri. Nah, langsung saja kita ke penjelasannya. Oke. Sebelum kita masuk ke pembahasan fungsi dan sifat-sifat gambar, kita harus mengetahui dulu definisi dari gambar itu sendiri. Nah, gambar itu adalah suatu bentuk goresan yang sangat jelas dari benda nyata, ide, atau rencana yang diusulkan untuk pembuatan atau konstruksi selanjutnya. Jadi, ide atau rencana yang telah dibuat oleh seorang ahli gambar dalam bentuk bahasa gambar ini akan diusulkan kepada pihak yang bersangkutan untuk proses pembuatan atau konstruksi selanjutnya. Nah, kita akan bahas di slide selanjutnya. Oke, setelah kita paham apa itu definisi dari gambar, nah sekarang itu kita harus memahami definisi dari menggambar teknik. Jadi, menggambar teknik ini adalah suatu alat komunikasi untuk menyatakan maksud dari seorang sarjana teknik. Jadi, maksud bahasa gambar yang dibuat oleh seorang ahli gambar yaitu sarjana teknik dijadikan sebagai alat komunikasi yang akan disampaikan ke seorang pelaksana dalam bentuk bahasa gambar, agar maksud dari gambar yang telah dibuat itu dapat terwujud, yang diungkapkan secara praktis, jelas, dan mudah dipahami oleh kedua belah pihak. Oke, next. Nah, selanjutnya kita akan membahas fungsi gambar dalam bahasa teknik. Fungsi gambar dalam bahasa teknik itu ada 3. Yang pertama adalah sebagai sarana penyampaian informasi dari perancang gambar kepada orang lain. Jadi, udah kita singgung sebelumnya bahwa gambar itu adalah sebagai penyampaian informasi yang berisi standar dan peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh seorang ahli gambar sehingga mudah dipahami dan direalisasikan oleh pihak selanjutnya seperti perencana, pembuat, perancang proses, perakit hingga peneliti. Yang kedua adalah sebagai sarana pengawetan, penyimpanan, dan penggunaan keterangan. Gambar itu biasanya disimpan oleh sebuah perusahaan sebagai bentuk administrasi pustaka dari perusahaan tersebut dalam bentuk nomor atau kode aplikasi yang mungkin disimpan dalam bentuk mikrofilm dan akan diawetkan, mungkin nanti akan dikembangkan lagi menjadi gambar yang lebih baru mengikut perkembangan teknologi. Nah, yang ketiga adalah sebagai sarana untuk meningkatkan daya pikir perancang gambar. Jadi, gambar ini bukan hanya sebuah gambar atau konsep, tapi juga membuat daya pikir perancang gambar itu meningkat ketika ia membuat gambar. Oke, selanjutnya adalah sifat-sifat gambar. Sifat-sifat gambar itu ada 6. Yang pertama adalah mempopulerkan gambar. Yang kedua adalah perumusan gambar, penyederhanaan gambar, internasionalisasi gambar, sistematika gambar, dan modernisasi gambar. Jadi, dalam mempopulerkan gambar, golongan yang harus membaca dan memahami menggunakan gambar itu tidak hanya satu, tapi jumlahnya seiring berjalannya waktu itu meningkat. Maka dari itu diperlukanlah peraturan atau standar gambar agar diketahui kejelasannya. Yang kedua adalah perumusan gambar. Jadi bidang-bidang industri yang bermacam-macam seperti permesinan, struktur, sipil, perkapalan, arsitektur itu menggunakan gambar itu sebagai bahasa teknik. Akan tetapi dari beberapa bidang tersebut terdapat hubungan yang erat sebab masing-masing bidang itu tidak mungkin dapat menyelesaikan suatu proyek tanpa menggunakan bidang yang lain. Maka dari itu, untuk masing-masing bidang itu mencoba untuk mempersatukan dan mengidentifikasi standar-standar gambar dari masing-masing bidang. Nah, yang keempat adalah internasionalisasi gambar. Artinya, peraturan-peraturan yang ada di dalam gambar teknik itu dimulai dengan persetujuan bersama
dan kemudian dibuatkan oleh suatu standar perusahaan. Nah, yang kelima adalah sistematika gambar. Nah, isi dari gambar itu sangat mementingkan susunan dan konsolidasi sistem standar gambar. Yang terakhir adalah modernisasi gambar. Jadi, dengan seiringnya berjalan waktu, dengan kemajuan teknologi juga, maka standar gambar ini telah dipaksa untuk mengikuti. Seperti misalnya menggambar saja itu sudah menggunakan komputer. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah hubungan antara fungsi dan sifat gambar. Jadi kita tadi udah membahas fungsi-fungsi dan sifat-sifat gambar. Nah, sekarang hubungan antara keduanya, yaitu fungsi itu sangat dipengaruhi oleh beberapa sifat. Di antaranya fungsi-fungsi gambar sebagai sarana penyampaian informasi ini sangat penting dan dipengaruhi oleh banyak sifat. Oleh karena itu, sifat penyampaian informasi ini harus diutamakan daripada yang lain. Oke, selanjutnya adalah pengembangan gambar dan keadaan teknik. Jadi, pada permulaan industri, perencana dan pembuat itu merupakan orang yang sama. Dalam hal demikian, maka gambar itu hanya berarti sebuah alat berpikir atau sebuah konsep yang tidak memerlukan aturan-aturan atau standar-standar karena dinikmati oleh satu orang saja. Namun, seiring berjalannya waktu, sekarang industri, perencana dan pembuat itu tidak lagi orang yang sama, maka fungsi gambar itu ditambah sebagai penyampaian informasi. Jadi gambar itu dibuat dengan standar yang telah ditentukan yang memegang peranan cukup penting dalam peraturan gambar dengan standar yang telah ditentukan. Oke, selanjutnya adalah diagram pemakai gambar. Nah, kita sudah membahas gambar, ahli gambar, sifat-sifat gambar, fungsi gambar, dan sebagainya. Sekarang coba kalian lihat diagram pemakai gambar berikut. Nah, ahli gambar mula-mula dari seorang ahli gambar atau seorang sarjana teknik yang membuat gambar sebagai bahasa teknik dengan menggunakan standar dan peraturan-peraturan yang telah ditentukan agar mudah dipahami oleh pihak selanjutnya. Nah, ketika gambar itu sudah selesai, maka gambar itu akan diberikan kepada seorang perencana. Nah, perencana ini menerima sebuah gambar dengan bahasa teknik dan dia berpikir dan merencanakan produk apa yang akan dibuat atau mungkin mesin-mesin apa, alat-alat apa yang akan dibuat. Nah, setelah sudah direncanakan oleh seorang perencana, maka rencana itu akan diberikan kepada seorang perancang proses. Nah, perancang proses ini melihat, kita akan merencanakan sebuah produk A atau produk B atau produk C, maka perancang proses ini akan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan, cetakan-cetakan yang diperlukan, mesin perkapas yang diperlukan, atau alat-alat lain yang diperlukan. Nah, ketika semua itu sudah selesai, sudah ada gitu, tahapan selanjutnya itu akan diberikan kepada pembuat. Nah, ketika semua rancangan udah ada, proses-proses rancangan yang udah ada, jadi tinggal dibuat oleh seorang pekerja sambilan atau subkontrak, baik dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan. Nah, setelah itu produk jadi, maka produk itu akan diteliti apakah diuji kualitasnya, apakah cocok, apakah materialnya berkualitas atau sebagainya. Nah, ketika sudah lulus tahap penelitian, maka tahapan selanjutnya adalah tahapan perakitan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.